bersalam kepada baginda Nabi. Lo untuk apa itu? Baginda Nabi ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita berselawat bersalam kepada Nabi, maka karena kita ini berselawat bersalam berdoa kebaikan untuk Nabi, Allah Subhanahu wa taala kemudian suka dengan kita. Kamu kok mendoakan kekasih saya, ya kamu termasuk orang-orang yang akan saya kasihi. Kamu berdoa untuk orang yang saya cintai, maka kamu akan menjadi orang yang saya cintai juga. Maka barang siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ya. Istilahnya orang Jawa, Nabi itu ibaratnya sudah seperti wadah itu sudah penuh amber-amber. Nah kalau kita tambah air lagi, tambah amber lagi ngembiri kita. Jadi maksudnya barokahnya itu kembali semuanya kepada kita berlipat ganda. Berlipat ganda. Ini ada lautan minyak wangi. Nah kita ini cuman punya air tawar, itu pun nggak begitu jernih. Akhirnya air tawar itu kita tuangkan di lautan minyak wangi, ikut jadi minyak wangi jadinya. Gara-gara kita tuangkan kepada lautan minyak wangi, akhirnya air 1 liter tadi jadi minyak wangi, ya enggak? Nah, begitu juga kita yang lemah, kita yang dhaif, bersolawat untuk baginda Nabi, ya, akhirnya doa kita yang tidak ada nilai jadi sangat bernilai. Karena Allah ganti berselawat kepada kita berlipat ganda. Maka kita ini banyak doa untuk Nabi, banyak berselawat untuk Nabi. Nabi menyebutkan dirinya sendiri, tentu enggak pakai Sayyidina. Tapi kita sebagai umat untuk kepada baginda Nabi mesti pakai Sayyidina. Mahfum ya kan? Mesti pakai Sayyidina. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu memanggil Rasul seperti memanggil orang lain. Jadi kalau Rasul kepada dirinya sendiri ya, saya ini Muhammad ibnu Abdillah, benar. Tapi kalau kita sebagai umat enggak benar kalau kita mengatakan engkau ini Muhammad ibnu Abdillah. Engkau ini Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah, ya Sayyidana. Al-wasilata wasilah, wal fadilata dan kelebihan. Wasilah itu adalah satu derajat yang istimewa yang Allah akan berikan kepada baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Wal fadilata dan fadilah. Wab'athu dan berikanlah kepada beliau maqam mahmuda, maqam mahmud, derajat yang terpuji, alladzi wa'addah, yang Engkau telah menjanjikan kepada beliau. Jadi bagi Nabi sudah dijanji oleh Allah akan diberi maqam mahmud. Ini sudah janji Allah, kan pasti itu janji Allah itu sudah. Lah kita ini oleh Nabi itu loh, kok malah disuruh berdoa supaya makom mahmud itu diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi. Lah Allah sudah janji ini akan diberikan baginda Nabi kok. Kita ini ikut-ikutan doa segala itu loh untuk apa? Supaya kita dapat bagiannya. Supaya kita ini dapat bagiannya. Bagiannya apa? Karena kalau baginda Nabi dikasih makom mahmud, kamu ikut-ikut doa, kamu itu ikut memiliki makom mahmud itu tadi untuk dapat bagiannya. Untuk dapat bagiannya. Padahal makom mahmud itu memang
akan diberikan oleh pada baginda Nabi. Kita ikut-ikutan doa supaya kita ini ibaratnya itu urun kerikil. Ada istana besar sedang dibangun. Istana besar sedang dibangun. Maka raja pemilik istana itu bilang, ya silahkan ikut bantu. Walaupun kerikil satu, nanti akan saya tulis pemilik istana juga. Ya. Maka orang kampung datang, bawa kerikil satu, ditaruh di lapangan. Ya, istana itu sudah jadi. Ya. Tapi dipuji-puji sama raja. Oh, kamu sekarang ikut punya istana kamu, karena kamu urun kerikil satu. Nah, kita ini seperti itu juga. Nabi itu sudah mulia-mulia manusia, memang sudah disiapkan makom mahmud untuk beliau. Kita ikut-ikut doa, urun kerikil ditaruh di depan istananya Rasulullah. Terus kemudian kita ini dapat hak, boleh masuk istana. Karena pemilik juga ini. Seperti itu kita ini kira-kira perumpamaannya itu. Maka barang siapa yang doa seperti itu halat, maka wajib lahu baginya, pasti halat, maka pasti lahu baginya syafaati, syafaatku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawal Bukhari. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Maimunah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama baina shaffir rijali wan nisa. Beliau telah berdiri antara shaf laki-laki dan wanita. Shaf wanita di belakang, shaf laki-laki di depan. Maka Nabi berdiri antara shaf laki-laki dan shaf wanita. Faqala, maka baginda mengatakan, ya ma'syaron nisa, hai golongan wanita-wanita, idza sami'tunna, bila kamu semua mendengar adzana hadzal habasyi, adzannya orang Habasyi ini, maksudnya Bilal, wa iqamatahu, dan iqamahnya Habasyi, fakulna, maka katakanlah, kama yaqulu, sebagaimana dia mengatakan, fa inna lakunna, sesungguhnya bagi kamu semua, bi kulli harfin, dengan setiap huruf, alfi darajah, 1.000.000 derajat. Qala Umar, hadza, ini linnisa'i, adalah bagi wanita-wanita. Fama lirijal, maka apa yang bagi laki-laki ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, di'fani, 2 lipat hai Umar. Nah, Masya Allah. Kenapa laki-laki 2 lipat, wanita 1? Kenapa? Wanita-wanita hendaknya ridho. Kalau dia ridho, diridhoi oleh Allah. Jadi apa saja yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho. Laki-laki punya keistimewaan dalam hal-hal tertentu, wanita juga punya keistimewaan dalam hal-hal. Kalau semua itu ridho dengan syariat Allah, ridho dengan aturan Allah, ridho dengan pembagian Allah, maka semuanya dapat kebahagiaan, dapat ridho Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna, adalah kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqama Bilal, maka berdirilah Bilal yunadi, dalam keadaan beliau mengumandangkan azan.
Falamma sakata, ketika Bilal diam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala, barang siapa berkata mithla ma qala, seperti perkara qala yang Bilal mengatakan. Man qala, barang siapa mengatakan mislama, seperti perkara qala yang berkata hadza Bilal ini, yaqinan, dengan yakin, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Rawahu An-Nasai, Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad.